Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danuraini, NPM 10010217128, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Utang Uang Dibayar dengan Onderdil Bekas di Bengkel Kawasan Ujung Berung. Selanjutnya langsung ke poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Tidak semua manusia dalam keadaan berkecukupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka terpaksa untuk berhutang. Utang piutang menurut ulama Hanafiyah adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan di publik dan akan dikembalikan atau mengembalikannya dengan nilai yang sama pada suatu hari nanti. Utang piutang merupakan akad sosial dan murni tolong-menolong, sehingga di dalamnya tidak boleh untuk menarik manfaat atau keuntungan di dalamnya. Dan dalam akad tersebut harus sesuai dengan rukun syarat dan etika dalam Islam sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Utang piutang merupakan akad yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan apalagi jika menolong orang yang sangat membutuhkan. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Selanjutnya, transaksi utang piutang antara montir bengkel di karya motor dan juragan logam bekas di dalamnya menetapkan syarat, yaitu diharuskan untuk menjual onderdil bekasnya kepada pihak juragan logam bekas. Dalam prakteknya, juragan logam bekas akan memberikan uang, lalu montir bengkel tersebut akan mencicilnya menggunakan onderdil bekas. Selain itu, di dalamnya terdapat pelanggaran janji dan juga penundaan pembayaran pada beberapa montir bengkel. Dan oleh sebab itu, saya tertarik untuk menganalisis menggunakan fikih muamalah untuk mengetahui keabsahan dari akad utang piutang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi utang piutang yang dibayar dengan onderdil bekas dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap utang uang dibayar dengan onderdil bekas di bengkel kawasan Ujung Berung. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif. Lalu jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan, dan sumber data penelitian yang saya pakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer saya dapatkan langsung dari pihak pertama dan data sekunder saya dapatkan dari pihak kedua. Lalu, teknik pengumpulan data saya ambil dari observasi, wawancara, dan studi pustaka, dan teknik analisis data saya menggunakan model Mills and Haberman, yaitu reduksi data, data display, dan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian yang saya dapatkan adalah berdasarkan fikih muamalah, akad utang piutang tersebut sudah sesuai dengan rukun utang piutang, karena di dalamnya terdapat orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang, harta yang dihutangkan, serta sigot atau ijab qabul. Selanjutnya, cicilan tidak diberitahu karena keduanya saling mempercayai. Tetapi, jika montir bengkel tersebut ingin mengetahui berapa sisa utang maupun berapa pembayaran yang telah ia bayar, maka pihak juragan logam bekas akan memberitahunya. Selanjutnya, pengambilan manfaat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman merupakan hal yang diperbolehkan. Menurut ulama Syafi'iyah, pertukaran benda tidak sejenis yang tergolong jauh seperti kurma dan juga emas dalam pertukaran diperbolehkan tambahan karena di dalamnya tidak dikategorikan ke dalam riba fadl. Selanjutnya, pertukaran tersebut diperbolehkan secara tangguh. Lalu, menurut ulama Hanafiyah juga, letak keharaman riba qard, yaitu di dalamnya terdapat riba fadl, sehingga hal tersebut diperbolehkan. Tetapi, dalam akad ini terdapat pelanggaran janji oleh beberapa montir dan juga adanya penundaan pembayaran yang diakibatkan oleh juragan logam bekas yang tidak memberikan batasan waktu dalam pembayaran hutang.
Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah, dalam prakteknya cicilan utang tidak diberitahu karena keduanya saling mempercayai. Tetapi, jika montir bengkel tersebut ingin tahu, maka juragan logam bekas akan memberitahunya. Selanjutnya, syarat yang ditentukan oleh juragan logam bekas adalah diwajibkan untuk menjual onderdil bekasnya kepada juragan logam bekas tersebut. Dan dalam transaksi ini tidak diberi batasan waktu dalam pembayaran hutang. Selanjutnya, berdasarkan fikih muamalah, rukun utang piutang tersebut sudah sesuai. Syarat yang diberikan tidak mengandung riba fadl dan juga dalam pencampuran akadnya tidak terdapat rekayasa maupun tambahan harga, sehingga transaksi tersebut sah. Namun, adanya pelanggaran dan penundaan dalam pembayaran utang piutang sehingga tidak sesuai dengan etika utang piutang dalam Islam. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.